Setelah memenangkan pertandingan, Master mengatakan mereka masih memiliki waktu 2 hari sebelum pertandingan selanjutnya. Sedangkan Oscar dan Ma Hongjun hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk pulih dari cedera. Secara bersamaan dengan hal itu, Du Guyan dan Yu Tianheng terlihat menghampiri mereka untuk mengajak Tang San berbicara. Di mana karena tim Tiando akan segera menghadapi tim dari Aula Wuhun, Tianheng meminta Tang San untuk menyaksikan pertandingan, serta membalaskan dendam jika tim Tiando berhasil dikalahkan. Singkat cerita, 2 hari berlalu, pertandingan antara tim Akademi Tiando dan tim Aula Wuhun akhirnya dimulai. Dijelaskan, 3 anggota Aula Wuhun merupakan pemegang token ungu dalam kompetisi arena roh. Bahkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, mereka mampu menang dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan roh. Seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, wasit memberikan sedikit informasi mengenai susunan kedua tim. 3 di antara mereka yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki level di atas 50. 2 anggota merupakan kakak adik bernama Hulena dan Siyo, namun memiliki roh pelindung berbeda dari kedua orang tua mereka, di mana Hulena memiliki roh pelindung rubah, memiliki kemampuan hipnotis seperti Siyo, hanya saja jauh lebih unik dan kuat. Sedangkan 4 anggota sisanya berada di atas level 40, sehingga tim kekuatan Aula Wuhun bisa dibilang di atas tim lainnya. Meskipun di tim Akademi Tiando memiliki Du Guyan yang ahli dalam racun, serta Yu Tianheng yang memiliki roh pelindung naga geledek level 43, tapi hal itu masih jauh dari Siyu yang memiliki level 52. Singkatnya, setelah wasit memberikan instruksi pertandingan dimulai, Yu Tianheng sempat ingin melepaskan kemampuannya. Namun Hulena segera melepaskan teknik hipnotisnya, sehingga Yu Tianheng segera meminta seluruh anggota menutup mata mereka. Hanya saja seperti yang sudah dijelaskan, kemampuan hipnotis Hulena sangat unik dan bukan hanya dari tatapan, melainkan juga dari pendengaran, sehingga membuat seluruh anggota tim kerajaan Tiando terjebak di dalam kabut ilusi. Tidak membuang-buang waktu, Hulena dan Siyu segera menggunakan teknik fusi roh pesona iblis. Selain memiliki kemampuan menekan kekuatan roh musuh sebanyak 50%, kecepatan dan serangan fusi mereka meningkat 2 kali lipat. Selain itu juga asap yang ditimbulkan dari kemampuan hipnotis membuat seluruh orang tidak bisa melihat jalannya baku hantam, sehingga membuat master kesulitan untuk melakukan analisa. Hanya saja hal itu tidak berlaku bagi Tang San yang memiliki mata iblis ungu, sehingga dia bisa memberikan informasi kejadian di dalam asap. Bahkan hanya dengan mengandalkan teknik fusi dari 2 orang saja, tim Aula Wuhun mampu menjatuhkan seluruh anggota tim kerajaan Tiando. Hanya dalam waktu singkat, tim Aula Wuhun berhasil memenangkan pertandingan, sehingga membuat beberapa peserta beranggapan kekuatan dari tim Aula Wuhun sudah jauh melampaui kekuatan dari tim Akademi Shrek selama ini. Setelah menyaksikan pertandingan, Master menarik kesimpulan, meski tim Aula Wuhun kuat, tapi mereka tidak memiliki kerja sama tim, serta hanya perlu mewaspadai teknik fusi roh Hulena dan Siyo. Singkatnya, selama beberapa hari berikutnya, satu persatu pertandingan akhirnya berlangsung tanpa ketegangan seperti pada babak-babak sebelumnya. Tiga hari kemudian, babak keempat akhirnya selesai, serta telah terpilih 3 tim yang akan maju ke babak akhir. Tim Akademi Shrek, tim Akademi Angin, dan tim Aula Wuhun. Kemudian ketiga tim dikumpulkan untuk menerima sambutan dari Paus Agung alias Bibidong. Ketika seluruh tim yang hadir memberikan hormat,
Hanya tim Akademi Shrek saja yang tetap gagah berdiri. Bahkan Tangsan beranggapan, selain bapaknya dan gurunya, tidak ada satupun orang lagi yang pantas menerima penghormatannya. Bibidong menjelaskan, tim yang keluar sebagai pemenang akhir akan mendapatkan 3 hadiah tulang roh puluhan ribu tahun, tulang kecepatan kaki kiri, tulang ledakan tangan kanan, dan tulang kepala kebijaksanaan, sebuah tulang roh yang dikatakan merupakan peninggalan almarhum Paus Agung Qian Sunji. Sedangkan di hari ini akan diadakan pertandingan 1-1 perwakilan dari ketiga tim. Tim pemenang akan menunggu di babak akhir, sedangkan 2 tim yang kalah akan kembali bertanding demi menentukan slot babak akhir. Beberapa saat kemudian, demi memberikan waktu kepada tim inti untuk beristirahat, Master lantas memerintahkan Jiang Ling maju sebagai perwakilan individu. Singkatnya, setelah menerima token undian, tim Akademi Shrek mendapatkan token kosong, sehingga mereka bisa menunggu pemenang dalam babak penyisihan. Namun siapa sangka, ketika kedua perwakilan berdiri di atas arena, tim Aula Wuhun tiba-tiba saja mengundurkan diri, sehingga tim Akademi Angin akan langsung berhadapan dengan tim Akademi Shrek. Hanya saja sebelum pertandingan dimulai, Master juga secara mengejutkan menghentikannya, serta memilih untuk menyerah dalam babak individu. Dengan begitu telah diputuskan, tim Aula Wuhun akan menunggu di babak akhir, sementara tim Akademi Shrek akan berhadapan dengan tim Akademi Angin generasi baru demi mendapatkan slot ke babak akhir. Singkat cerita, sebelum pertandingan antara tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Angin dimulai, wasit kembali memberikan informasi kedua tim, di mana tim Akademi Shrek kini menggunakan formasi berbaris sejajar, sedangkan tim Akademi Angin menggunakan formasi segitiga. Meski kedua tim sama-sama berasal dari Kerajaan Tiando, serta memiliki kekuatan setara, tapi hanya akan ada satu tim yang berhak memasuki babak akhir. Setelah wasit memberikan instruksi, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, tim Akademi Angin terlihat menggunakan teknik penyatuan kekuatan dari 3 anggota yang disalurkan kepada Xiao-Tian, menciptakan sebuah teknik gabungan angin dan api. Hanya saja yang lebih mengejutkan, tim Akademi Shrek justru menggunakan teknik penyatuan dari 7 anggota sekaligus yang disalurkan kepada Tangsan sebagai penyerang utama. Kejadian tersebut jelas menggemparkan seluruh penonton. Pasalnya teknik gabungan tersebut berasal dari roh pelindung yang berbeda-beda, sehingga sudah bisa membuktikan kredibilitas Grandmaster sebagai guru pembimbing tim Akademi Shrek. 昊天锤，对前任教皇千寻疾昊天锤上一次震惊到你。 Melihat Tangsan menggunakan roh pelindung Palu Hotian, semakin menggemparkan seluruh arena baku hantam, apalagi di hati para anggota Aula Wuhun. Sementara Xiao-Tian berniat untuk menyerang Oscar dan Ning Rongrong sebagai fondasi teknik tim Akademi Shrek. Sayangnya, upaya Xiao-Tian berhasil digagalkan oleh Tangsan, bahkan hanya dengan 1 kali geprekan Palu Hotian, seketika membuatnya jatuh pingsan, di mana hal tersebut sudah menandakan perbedaan antara penyatuan kekuatan 4 orang dan 7 orang. Bahkan roh pelindung yang digunakan Tangsan merupakan roh pelindung terkuat saat ini. Meski Master bangga dengan Tangsan, tapi dengan kemunculan Palu Hotian, maka hal itu pasti akan lebih memperburuk masalah antara Tangsan dan Aula Wuhun. Sementara itu tidak terima kekasihnya terkapar, Huowo lantas mempersiapkan teknik badai matahari untuk menyerang tim Akademi Shrek. Menghadapi kemampuan Huowo, Tangsan justru tanpa terduga mampu menggunakan wujud sejati roh pelindung Palu Hotian. Meski Tangsan hanya berada di level 43, namun dengan dukungan dari 6 anggotanya, kekuatan Tangsan sudah setara dengan seorang Master level 70, sehingga itulah alasannya kenapa dia mampu menggunakan bentuk sejati Palu Hotian. Melihat hal itu,
tim Akademi Angin jelas tidak tinggal diam dan mencoba untuk menggagalkan rencana Tangsan. Lagi dan lagi, hanya dengan menggunakan satu kali hentakan palu hotiannya, Tangsan mampu menjatuhkan seluruh anggota tim Akademi Angin generasi baru. Namun entah kesurupan kodam apaan, Tangsan tiba-tiba mengangkat palu hotiannya dan ingin menghancurkan arena baku hantam. Bahkan auranya bisa dirasakan oleh para tetua di dalam istana Wuhun. Hanya saja belum sempat Tangsan melepaskan seluruh ayunan palu, suara Tang Hao tiba-tiba saja bergema di benaknya, sehingga membuat Tangsan mampu mengendalikan diri dan menarik kembali kekuatannya, sehingga membuat situasi kembali terkendali, sekaligus menjadi kemenangan tim Akademi Shrek dan berhak maju ke babak akhir menghadapi Aula Wuhun. 和史莱克学院战队之间展开明天的决赛。 Beberapa saat kemudian, di bawah bantuan Jiangsu, seluruh anggota tim inti terlihat memulihkan kondisi. Terlebih lagi Tangsan pasti sangat kelelahan pasca menggunakan wujud sejati roh pelindung. Hal itu jelas membuat Master terlihat khawatir. Dia juga tidak menyangka Tangsan mampu benar-benar menggunakan wujud sejati palu hotian. Hanya saja Tangsan meminta gurunya untuk tetap santai. Pasalnya dia memiliki sebuah pil untuk mengembalikan seluruh kekuatan rohnya. Pada dasarnya, bukan hanya masalah kekuatan roh saja yang membuat Master khawatir, di mana teknik wujud sejati membutuhkan vitalitas luar biasa Edon, sehingga tidak mungkin bagi Tangsan bisa kembali menggunakan teknik yang sama dalam waktu dekat. Dan jika memaksakan diri, hal itu bisa berakibat fatal bagi tubuhnya. Di sisi lain, Bibi Dong meminta ketiga muridnya untuk membunuh Tangsan jika kembali menggunakan teknik gabungan, serta memenangkan kompetisi elit demi menjaga kehormatan Aula Wuhun. Jika gagal, mereka akan dikirim ke lembah kebingungan untuk berlatih selama 3 tahun, sebuah tempat yang dipenuhi hantu dan tempat asal hantu Dolo Gumai. Meski bakat tim Shrek memang mengejutkan, tapi pada dasarnya masih berada di bawah generasi emas Aula Wuhun. Tim Shrek hanya beruntung memiliki Master yang merupakan ahli strategi terbaik di benua saat ini. Mendengarkan hal itu, Gumei dan Yuguan lantas menawarkan diri untuk membunuh Master secara diam-diam. Namun jelas Bibi Dong melarangnya. Bahkan dia berpesan untuk tidak menyentuh Grandmaster tanpa perintah darinya. 你们先退下吧。是。至于其他人，也只有保护你的安全。 Sementara itu di bawah bimbingan Master, tim Shrek terlihat mulai menyusun strategi. Dikarenakan Tangsan mendapatkan larangan keras kembali menggunakan teknik penyatuan roh pelindung, sehingga dia mengusulkan untuk memecahkan teknik fusi Haulena dan Xiu, meminta seluruh rekannya menghadang 5 anggota tim musuh, sementara Xiu dan Hulena akan menjadi tanggung jawabnya. Keesokan harinya, ketika tim anggota Shrek menuju arena, seluruh tim dari kerajaan Tiando telah memberikan dukungan. Mereka sangat berharap tim Shrek mampu mengalahkan Aula Wuhun serta memberikan kejayaan kepada kerajaan Tiando. Sebelum memasuki arena, Flounder menegaskan, tidak peduli menang atau kalah, mereka akan dinyatakan lulus setelah pertandingan berakhir. Dia juga merasa bangga bisa mengantar mereka sampai ke titik seperti ini, menjadi sebuah pencapaian terbaiknya selama menjadi dekan Akademi Shrek. 必胜！史莱克。 请双方队员入场，大赛总决赛即将开始。 Seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, wasit menjelaskan susunan kedua tim. 4 anggota Aula Wuhun di atas level 40. Kemudian seorang anggota bernama Yan memiliki roh pelindung tanah api level 51. Hulena level 52, roh pelindung rubah langit. Dan Xiu level 52, roh pelindung pisau bulan, sekaligus ketua tim musuh. Sementara tim Akademi Shrek gak usah dijelaskan.
Mereka merupakan tim terbaik dari kerajaan Tiando dan telah memenangkan banyak pertandingan secara beruntun. 史莱克学院能使他们出手。 Ketika wasit menyatakan pertandingan dimulai, Hulaina kembali mengambil inisiatif melepaskan kemampuan hipnotis untuk mengunci seluruh pergerakan tim Akademi Shrek. Namun untungnya, sebelum pertandingan dimulai, Tang San sempat memberitahu seluruh anggota tentang kelemahan hipnotis Hulaina dari indera penglihatan dan pendengaran. Oleh sebab itu, demi mengantisipasi hal itu, seluruh anggota segera menutup mata dan telinga, kemudian mengandalkan kemampuan hipnotis Xiaowu untuk memblokirnya. Merasa muak kemampuannya dipatahkan, Hulaina dan Xiu segera melakukan teknik Fushiro dengan dukungan tipe supportnya, sehingga mampu menjebak tim Akademi Shrek dalam kabut ilusi. Lagi dan lagi, dengan adanya asap ilusi, seluruh penonton tidak bisa melihat jalannya pertandingan. Bahkan dulu Chenxin dan Dugubo sekalipun tetap tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan Tang San yang memiliki mata iblis ungu sebagai counter segala jenis ilusi, sehingga dia mampu memberikan informasi arah serangan tim musuh kepada rekan satu timnya. Dengan informasi dari Tang San, keenam anggota segera menggunakan kemampuan sosis terbang untuk keluar dari dalam kabut ilusi, serta menghadapi 5 anggota tim musuh. Sedangkan Tang San akan menghadapi teknik Fushiro pesona iblis seorang diri dengan mengandalkan mata iblis ungu dan tulang roh laba-labanya. Meski tulang roh Tang San telah diperkuat dengan banyak tanaman abadi, namun masih bisa dilukai oleh senjata musuh, sehingga menandakan betapa mengerikan kekuatan Fushiro Hulaina dan Xiu. Sementara Daimu Bai dan Yujing saat ini bekerja sama untuk menjatuhkan Yanxi Tanah Api. Di tengah-tengah pertarungan, Xiu sengaja mengarahkan pisaunya ke arah Daimu Bai demi mengalihkan perhatian Tang San. Sesaat kemudian, Yan memanfaatkan hal itu dan menggunakan teknik kunci tanah api untuk menjebak Daimu Bai, sehingga memaksa Tang San menggunakan kemampuan terkuatnya demi melindungi Daimu Bai, sehingga benar-benar membuat kekuatan rohnya terkuras. Bahkan dia juga masih harus menghadapi teknik Fushiro pesona iblis, membuat Tang San berada dalam situasi terdesak dan kembali menggunakan roh palu hautiannya. Dalam situasi kritis, Xiaowu dan Ma Hongjun pada akhirnya berhasil menjatuhkan satu anggota musuh, sementara Mu Bai juga berhasil melepaskan diri, sehingga King Tang San bisa fokus menghadapi Fushiro pesona iblis. Menyadari batas waktu fusi hampir habis dan belum bisa menyingkirkan Tang San, Hulaina dan Xiu lantas memutuskan menggunakan teknik ciptaan mereka yang disebut teknik bulan purnama, sebuah teknik tanpa celah, bahkan dikatakan pernah membunuh seorang kaisar jiwa di dalam pertandingan arena roh. Menyadari teknik tersebut pastilah teknik terkuat musuhnya, Tang San pada akhirnya juga berniat untuk menggunakan seluruh teknik terkuatnya, sehingga bisa menentukan akhir pertarungan mereka. Dalam pertarungan akhir, Tang San benar-benar berada dalam situasi tidak menguntungkan. Pasalnya kekuatan pisau bulan telah melampaui kekuatan tulang rohnya. Bahkan 8 tulang roh laba-labanya hancur berkeping-keping, membuat Tang San harus kembali mengandalkan roh pelindung palu hotian. Meski pada akhirnya, Tang San benar-benar berhasil menghentikan teknik Fushiro Hulaina dan Xiu, tapi kondisinya terlihat sangat mengenaskan, membuat seluruh penonton tercengang melihatnya. Bahkan ketika Oscar berniat untuk memberikan sosis pemulihan, hal itu berhasil dihentikan oleh salah satu anggota tim Aula Wuhun. Untungnya saja,
tim Shrek memiliki Ning Rongrong sehingga bisa memberikan dukungan jarak jauh kepada Tangsan. Sedangkan tim support musuh juga melakukan hal yang sama kepada Hulena dan Xiao. Dan di waktu yang sama, Tangsan segera melepaskan teknik rahasia pengontrol naga untuk melemparkan pecahan tulang rohnya kepada seluruh anggota tim musuh. 其出手之难测，将斗之技手法排名第10。 Meskipun anggota Aula Wuhun mampu memblokirnya, tapi Tangsan juga mengombinasikan lemparannya dengan teknik rahasia ke-10 Sekte Tang, disebut sebagai teknik pantulan kelelawar, memiliki efek memantulkan setiap serangan dengan jalur khusus, sehingga bisa terus melakukan serangan sesuai target Tangsan. Tidak sampai di sini, setiap senjata yang dilempar Tangsan berasal dari pecahan tulang roh yang mengandung racun dan mematikan. Dengan mengandalkan serangan terakhir barusan, Tangsan berhasil menjatuhkan 6 anggota tim musuh, serta menyisakan Yan seorang diri. Sedangkan Tangsan segera jatuh pingsan karena telah kehabisan kekuatan roh. Tidak membuang-buang kesempatan melihat anggota musuh tersisa 1 orang, seluruh anggota tim Shrek lantas bekerja sama untuk menjatuhkan Yan. Bahkan Mu Bei dan Ju Jing juga menggunakan teknik fusi roh harimau neraka. 九宝有名，三月魂。第五魂技，飞上凤翼天翔。Di akhir pertarungan, Du Gubo mengatakan kepada Bibi Dong kalau setiap pecahan tulang roh yang dilemparkan Tangsan mengandung racun mematikan, sehingga jika pertandingan terus dilanjutkan, maka racun yang ada di tubuh anggota tim Aula Wuhun pasti akan membunuh mereka, sehingga Aula Wuhun akan kehilangan generasi emas mereka. Mendengarkan fakta tersebut, Bibi Dong pada akhirnya dengan berat hati meminta Yan untuk menghentikan pertandingan dan menyerah, sehingga tim Akademi Shrek dinyatakan sebagai pemenang kompetisi elit. 终于被史莱克打破了！武魂殿蝉联了数届的冠军，太棒了，小怪物们！ 赢了！ Waduh, akhirnya Akademi Shrek memecahkan sejarah di benua Dolo ya guys ya. Untuk pertama kalinya memenangkan kompetisi elit yang katanya selalu dimenangkan oleh Aula Wuhun. Hanya saja setelah kejadian ini bakalan ada kejadian yang lebih menggemparkan ya guys ya. Buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana Abang Frank akan menceritakan alur nostalgia selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini sang ketua sekte undur diri dulu. See you next time guys. It's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.